syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ala kulli man ittaba'al huda amma ba'du. Sadatul Fadil yang kami takdimi, segenap jajaran komisaris dan direksi Pertamina, Cepu, beserta keluarga besar Regional 4 Indonesia Timur, selaku sahibul hajat pada kesempatan sore hari ini, para tamu undangan, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya di bulan yang penuh dengan keberkahan, di saat-saat yang penuh dengan kebaikan ini kita dihimpun dalam acara yang penuh berkah ini menjelang berbuka puasa di saat doa-doa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan tadi santunan yang diberikan kepada adik-adik kita dan para penerima manfaat yang lain, yang kita harapkan dengan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan maghfirah-Nya, ampunan-Nya, serta mencurahkan keberkahan dalam setiap langkah kita, lebih-lebih untuk perusahaan kita tercinta dalam menghadapi situasi yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, semuanya serba tidak menentu, tidak baik-baik saja, tapi mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini, kita semuanya bisa keluar dari situasi yang berat ini dengan sebaik-baiknya. Selamat, penuh dengan kebaikan, sentausa tanpa kurang suatu apa, khususnya bagi kita bangsa Indonesia dan juga umumnya untuk seluruh umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangkaian ayat-ayat puasa yang membentang dari surah Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 187, ada 3 kata la'alla yang menunjukkan apa yang dikehendaki Allah dari kita dalam menjalankan perintahnya ini. Yang pertama, di ayat ke-183, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun. Yang kedua, di ayat 185 Allah mengatakan wala'allakum tashkurun. Dan yang ketiga, di ayat ke-186 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allahum yarsyudun. Maka 3 kata kunci ini yang menjadi pemandu kita memaknai puasa dan Ramadan kita, sehingga dia menjadi seperti yang dikatakan oleh panitia, energi kebaikan untuk kita berkarya, energi yang kemudian membawa kita pada produktivitas terbaik yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ini tentu yang paling sering dan banyak dibahas oleh banyak mubaligh, guru-guru kita, para kiai, para ustadz, bahwa goals pertama dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Menjadikan kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena tattaqun menggunakan fi'il mudhari' yang dimaknai sekarang dan seterusnya. Bertakwa sekarang dan seterusnya. Takwa ini adalah energi untuk mengontrol seluruh aktivitas kita. Karena takwa dilatihkan oleh Allah di bulan Ramadan ini
Sejak prinsip dasarnya yaitu muraqabah atau perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk betul-betul menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita lahir dan batin, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Tidak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Siang tadi ketika berwudu untuk sholat duhur, kita mungkin sedang haus-hausnya, kerongkongan terasa sangat kering. Ketika kita berkumur, ada kesempatan untuk membasahinya dengan membiarkan sebagian air itu mengalir ke kerongkongan kita ketika kita berkumur untuk berwudu. Tetapi itu tidak kita lakukan. Bukan karena teman yang sedang wudu di sebelah tahu atau tidak tahu. Bukan karena ada CCTV yang merekam yang kemudian membuat kita waspada. Tetapi kita yang memahami bahwa teman-teman gak ada yang tahu, orang-orang gak ada yang lihat, CCTV gak ada yang bisa merekam itu, kita tidak melakukannya karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka ini adalah energi kontrol yang membuat orang fokus kepada apa yang seharusnya dilakukan, kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, dan hak apa yang boleh dia ambil, dan apa yang tidak seharusnya dia ambil. Kalau saja perasaan semacam ini, perasaan diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, dicatat perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadir di setiap pribadi dalam segala aspek kehidupan. Saya yakin tidak ada tukang tambal ban yang menyebar paku di tempat dekat prakteknya. Tidak ada yang kemudian memanen karet lalu memasukkan beberapa batu ke dalam gumpalan-gumpalan getah yang dipanen. Tidak ada orang yang menjual biji-bijian, kacang hijau ataupun jagung dengan mencampur kerikil supaya lebih berat terasa. Tidak ada yang kemudian memasang magnet di bawah dacing anak timbangannya di pasar-pasar. Tidak ada bagian pengadaan yang meminta nota atau kwitansi yang ganda, double, satu untuk dirinya, satu untuk laporan kepada atasannya. Tidak ada orang yang kemudian mengegolkan satu tender karena ada amplop di bawah meja. Tidak ada kemudian kuasa pengelola anggaran yang memuluskan satu hal karena dia mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tidak ada penggarap proyek yang harus menyuap ke atas ataupun mengurangi spek ke bawah ketika mengerjakan pekerjaannya, dan ini semua akan menjadikan sebuah umat, sebuah bangsa menjadi umat yang paling produktif, menjadi bangsa yang kemudian segala dikerjakan sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan job description-nya, sesuai dengan kontrak karyanya, sesuai dengan speknya yang telah ditentukan. Karena itu, la'allakum tattaqun selalu menjadi renungan kita di setiap Ramadan. Berapa Ramadan sudah kita lewati dalam kehidupan? Mungkin di antara adik-adik baru melewati 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ramadan. Di antara bapak-bapak ada yang 20 Ramadan, 30 Ramadan, 40 Ramadan. Terlewati dalam hidupnya. Pertanyaannya tentu, sampai berapa kita merasakan takwa itu menghiasi setiap langkah hidup kita. Merasakan pengawasan Allah yang kelak semua akan diungkap di hadapannya di yaumul hisab, pada hari di mana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan ketika seorang anak Adam dihisab,
akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Lalu hamba itu akan mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Maka kalau kita sejak di dunia sering melazimkan membaca Sayyidul Istighfar, dalam Sayyidul Istighfar itu ada kalimat Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah, nikmat-nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, semua nikmat itu berasal darimu. Kata para ulama, salah satu fadilahnya sering membaca Sayyidul Istighfar, nanti diringankan hisabnya karena kita sudah mencicil, mengakui semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sesudah Allah menampakkan semua nikmat itu, lalu Allah berfirman, wahai hambaku, apakah ini nikmat yang telah kuanugerahkan kepadamu? Lalu hamba itu mengatakan, bala ya Rabbi, betul ya Allah, tidak ada yang bisa kusangkal, semua nikmat ini berasal dari Engkau, anugerah darimu. Lalu setelah itu Allah akan menampakkan seluruh amal perbuatan hamba tersebut, dari sejak dia balik sampai dia mati, dari sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, semua tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Maka kelak orang-orang yang kufur, yang lalai, yang alpa dari pengawasan Allah, kelak di akhirat akan mengatakan, ya mali hadal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai kitab catatan macam apa ini, yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semua diliputnya dan ditayangkannya. Waktu kecil kita membayangkan malaikat pencatat amal itu alatnya pena dan kertas. Tapi dengan perkembangan teknologi tentu kita tahu bahwa laporan kepada Allah jauh lebih canggih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Sehingga Nabi SAW sendiri menggunakan kalimat fayura alaihi, diperlihatkan kepadanya. Diperlihatkan kepadanya semua amal perbuatannya itu. Kalau diperlihatkan kepadanya, saya membayangkan laporannya itu berbentuk video 4 dimensi. Bukan cuma 3 dimensi, 4 dimensi. Yang kemudian bisa kita saksikan dengan sangat jelasnya, sehingga Rasulullah menggambarkan, maka hamba itu akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ternyata begitu banyak nikmatnya dari Allah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah, tapi justru dia gunakan untuk durhaka kepada Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa dari apa yang sudah diatur Allah di dalam hidupnya. Jadi inilah beratnya hari hisab. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar ibn Khattab, man yuhasab faqad yu'adzab. Siapa yang dihisab oleh Allah, diteliti semua amal perbuatannya, diaudit dengan sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad yu'adzab. Sebenarnya dia sudah merasakan siksa itu sendiri. Maka tadi dalam Sayyidul Istighfar kita juga mengatakan, wa abuhu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku mengakui ya Allah semua dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Inilah kenapa Sayyidul Istighfar ini doa yang mari kita upayakan. Kita senantiasa baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, adalah doa yang bagian ujungnya ini bagian dari cara kita meringankan audit Allah atas diri kita, meringankan hari hisab kita ketika ditampakkan semua nikmat dan semua amal perbuatan kita dalam gambaran Rasulullah SAW. Pada hari itu seorang hamba karena rasa malunya yang sangat kepada Allah, bahwa nikmat yang diberikan Allah justru dia gunakan untuk durhaka kepada Allah, dia akan keluar keringat dinginnya. Maka keringat dingin itu menenggelamkannya. Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sendiri sampai mata kaki. Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sendiri sampai lutut. Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya sendiri sampai pinggang. Ada yang tenggelam sampai dada, sampai pundak, dan seterusnya, kata Nabi SAW, sesuai dengan
Seberapa memalukan amal perbuatan yang ditampilkan oleh Allah di hadapannya pada saat itu. Maka inilah Ramadan, puasa kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua senantiasa, sekarang dan seterusnya, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, yakin bahwa Allah melihat kalian, yakin bahwa Allah mencatat semua amal perbuatan kalian, yakin bahwa Allah mengawasi dan akan menampilkan kembali semua perbuatan itu pada hari yang disebut sebagai Yaumul Hisab. Ini yang kita ambil dari Ramadan, energi kontrol, energi untuk mengendalikan diri kita, menjadi pribadi yang on the track, pribadi yang senantiasa berada di jalur rel yang kita selalu mohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ke-185, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian senantiasa, sekarang dan seterusnya, menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai mengapresiasi, pandai kemudian memberikan penghargaan kepada hal-hal yang datang sebagai nikmat bagi kalian. Inilah bulan Ramadan, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kita dilatih untuk melihat bahwa nikmat itu betul karunia Allah. Yang selama ini mungkin kita sepelekan, yang selama ini mungkin kita kecilkan, yang selama ini mungkin kita alpa, lalai untuk sekedar mengucap Alhamdulillah atas nikmat itu. Di Ramadan kita diajak untuk peka, untuk sensitif bahwa itu karunia Allah. Air putih di luar bulan Ramadan itu kayak sesuatu yang begitu sepelenya, remehnya, kecilnya. Kita anggap biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu pada suatu hari pulang dari kantor terjebak macet, jadi kan ada kalimatnya, kalau Anda jam 6 kurang seperempat masih berada di jalan, Anda tidak bisa buka puasa di rumah. Itu bukan HR Bukhari Muslim, tapi HR Rasuna Said. Mungkin masih macet, dan yang tersedia hanya air putih. Kita akan begitu menghargai air putih itu. Betapa mahalnya, begitu berharganya. Tiap teguknya membasahi kerongkongan kita setelah seharian berpuasa. Betapa luar biasanya nikmat itu. Bahkan kami Pak, di kampung Ramadan Jogokarian, sepanjang jalan sekitar Masjid Jogokarian ada 400, tahun ini 480-an pedagang berjualan. Kita kalau sore war takjil gitu ya. Itu kan kalau kita jalan di situ jam 5, itu kayak semua mau dibeli Pak. Gorengannya 3 jenis. Karena buka puasa pakai kurma sunnah, pakai gorengan wajib. Terus esnya 3 macam, kolaknya 2 jenis gitu kan. Lauknya 7 macam. Kayak semua tuh mau dibeli, kayak nanti habis buka ini mau semua saya makan gitu. Tapi begitu azan berkumandang, belum sampai rumah gitu ya. Lalu di perempatan kita menyempatkan diri membuka air mineral dalam kemasan, lalu kemudian kita minum. Sesudah itu sampai di rumah kita kemudian terbengong-bengong. Ini kenapa dibeli semua? Siapa yang mau makan? Sedahsyat itu nikmat Allah yang namanya air putih. Makanya kalau kita tafakkur, itu sebenarnya yang pintar bersyukur itu biasanya bapak-bapak yang seneng ngopi. Karena bapak-bapak yang seneng ngopi itu Masya Allah, untuk menyesap seteguk kopi itu, dia harus tahu, ini kopi ini varietasnya apa? Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. Tumbuhnya di mana pohonnya? Di lereng gunung apa? Ketinggian berapa? Curah hujannya berapa? Di umur berapa pohonnya sudah berbuah dan dipanen? Lalu perlakuan pasca panennya apa? Setelah green bean-nya diambil,
Apakah full wash, semi wash, natural process, honey process, bahkan kemudian ada yang di gourmet gitu kan. Sesudah itu nanti kemudian di roasting. Dia pengen tahu profil roastingnya seperti apa. Apakah pakai madhab Prancis, French roast, pakai madhab Italia, Italian roast, ataukah kemudian dia light atau light to medium, medium to dark atau dark, ataukah dia first crack. Di roasting sampai kemudian dia retak pertama kali, kemudian dikeluarkan. Sesudah itu kemudian di grinding, dia tahu profil grindingnya seperti apa untuk kemudian disajikan dengan metode apa. Metode asli Indonesia namanya tubruk. Karena kopi itu ukurannya tubruk. Kalau ditubruk enak, diapain aja enak. Apakah kemudian sudah agak ribet pakai mesin sifon gitu ya, atau kemudian pakai filter, apakah Vietnam drip, ataukah kemudian V60, atau kemudian mau Japanese gitu ya. Lalu sesudah itu, kemudian mungkin ada yang mau espresso base gitu ya, dinikmati dengan aneka variasi, espresso, doppio, double espresso gitu ya, atau kemudian mau menjadi avocado dicampur es krim, atau kemudian mau menjadi americano dicampur air panas, americano, Palestina yes katanya begitu. Beberapa kedai kopi mengganti namanya, karena Amerika lagi berperang, kemudian jangan dikasih nama americano, terus kasih apa? Palestino. Loh, malah salah, saya bilang, sudah benar, americano. Americano. Atau dengan apa? Dinikmati dengan susu, apakah menjadi cappuccino atau menjadi cafe latte dengan latte art yang kita bisa pesan wajah kita sendiri. Lalu ketika kemudian hendak diminum, Pak, orang yang ngerti kopi itu nggak langsung mulut yang maju, hidung dulu, Pak. Karena katanya mengkalibrasi antara hidung dengan mulut. Supaya kemudian nanti frekuensinya sama dalam menikmati keduanya. Lalu ketika kemudian kopi itu diminum disesap, wah, dia bisa kemudian merasakan first note-nya apa. Wah, ini ternyata kayaknya kopinya tumbuh di dekat perkebunan cengkeh. Jadi ini spicy. Oh, ini fruity banget karena ada nuansa stroberinya. Oh, kemudian main taste-nya tuh kerasa, after taste-nya beda lagi. Oh, ternyata ini floral banget. Ada kayak bau bunga-bunga dandelion. Itu kan untuk orang yang ngerti kopi, mengilmui kopi, mentafakuri kopi, menikmati kopi. Kita yang tidak punya basic ilmu tentang itu, mana pahit doang. Itulah bedanya orang yang tafakur dengan yang tidak. Dan tasyakur itu dimulai dengan tafakur. Nikmat itu terasa karena kita merenung. Seperti teman-teman yang ahli ngopi, ahlul qahwah wal jamaah. Sebagaimana kita kalau memikirkan, ternyata air putih itu juga datang kepada kita. Bukan dengan proses yang sederhana. Ketika Allah menakdirkan air putih itu yang menjadi sarana kita berbuka puasa hari ini, katakanlah begitu. Kita kadang tidak memikirkan sejak kapan Allah menyiapkan rizki ini untuk saya. Memerintahkan matahari bersinar, memerintahkan lautan kemudian menghangat dan airnya menguap ke atas. Air yang menguap ke atas itu sampai ke atmosfer, terkondensasi menjadi awan. Ketika menjadi awan kemudian dia perbedaan tekanan dan suhu bergerak, berarak-arak, menjadi pemandangan yang kemudian digambar anak-anak TK. Lalu mereka berdebat, awan itu warnanya biru atau putih untuk diwarnai pakai krayon. Lalu awannya terus bergerak ke arah gunung. Sampai di gunung, perbedaan tekanan dan suhu lagi turun sebagai hujan. Begitu turun sebagai hujan, tidak langsung jatuh ke tanah, tapi cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, basah semua. Lalu kemudian menetes-netes turun masuk ke celah-celah tanah, di pori-pori tanah, berkumpul di celah-celah bebatuan, di puncak-puncak gunung. Lalu kemudian karena gravitasi,
turun, akhirnya memancar sebagai mata air. Ketika memancar sebagai mata air, ada yang memasukkannya ke dalam botol. Meskipun untuk masukkan ke dalam botol ada juga perusahaan yang ngebor. Kemudian dari situ kita tidak tahu lagi, entah sudah lewat berapa tangan, entah sudah kemudian menjadi jalan rezeki bagi berapa orang, dia sampai ke tangan kita untuk dinikmati maghrib ini sebagai sarana kita berbuka puasa. Serumit itu, sedahsyat itu, Allah mengatur rezeki kita. Maka dulu adik-adik saya waktu di pondok tahun 96 di pesantren, itu saya selalu merasa kaya ketika di piring saya bahkan hanya nasi, sambal kecap, kerupuk. Ya Allah, dalam pikiran saya, Engkau memerintahkan nasi ini untuk menjadi rezeki bagiku, aku cuma ngambil dari meja. Sedangkan Engkau memerintahkan petani untuk menanamnya. Bukan sembarang petani, ya Allah. Petani Vietnam. Karena waktu itu berasnya impor. Saya tidak ikut menyiangi rumput, tidak ikut menebar pupuk, tidak ikut kemudian merawat sampai memanen, akhirnya kemudian menjemur, menggiling, menjadi beras, memasukkan ke dalam karung, mengangkatnya ke truk, dibawa ke pelabuhan, dimuat ke atas kapal, mendarat di Tanjung Priok, diturunkan, siapa yang menurunkan saya nggak tahu, siapa yang ngangkut ke truk saya nggak tahu, siapa yang terima komisi impornya saya nggak tahu. Sampai kemudian di meja saya, Pak, menjadi nasi. Itu baru nasinya, sambal kecapnya. Bukan sembarang sambal kecap, Pak. Dari kedelai pilihan, ditanam di benua Amerika. Jangan-jangan dari kebunnya mantan Presiden Jimmy Carter, yang petani kedelai melalui Samudra Pasifik berminggu-minggu sampai ke Indonesia, lalu jadi kecap. Garamnya, Pak, oh dari Madura, sebagian karena biaya produksi garam Madura terlalu tinggi sehingga harus dicampur dengan garam impor dari Australia. Kerupuknya buatan Tasikmalaya, tapi tepungnya Tiongkok punya. Sehingga di meja saya, di piring saya, kumpul Amerika, Vietnam, Tiongkok, rukun, Pak. Ada Australianya juga, dan lokalnya cabai, Pak. Itu yang lokal. Maka kita diajak untuk menjadi orang yang, ini tuh nikmat Allah. Kita bersyukur luar biasa. Dan Bapak Ibu, Rasulullah SAW melangkah lebih jauh, mengajak kita di bulan Ramadan ini, menjadi insan-insan yang keren banget. Bapak Ibu, apa sunnah Rasulullah di saat berbuka puasa? Kata beliau, di saat berbuka puasa ada doa yang tidak tertolak, ada doa yang mustajab. Pertanyaan, di saat berbuka puasa itu kita lagi bahagia atau lagi sedih? Bahagia. Rasulullah ngajarin kita berdoa di saat bahagia, karena berdoa di saat bahagia itu ternyata dikabulkan, mustajab, makbul di sisi Allah. Kalau kita lihat evaluasi kita, pertanyaannya, kita ini biasanya lebih khusyuk berdoa, lebih tekun bermunajat, lebih panjang ngangkat tangan, mohon-mohon sama Allah, sampai air mata menetes, itu biasanya kalau pas lagi susah atau lagi bahagia? Lagi susah. Pas lagi ada masalah atau lagi baik-baik saja? Ada masalah. Jadi ini ada dua premis yang kesimpulannya akan menjadi masalah bagi kita. Premis pertama, Allah suka kalau hambanya berdoa. Jadi Allah itu suka kalau hambanya berdoa. Premis pertama. Premis kedua, hambanya suka berdoa kalau ada masalah. Nah, kalau kemudian dua premis ini digabung, supaya Allah suka kepada kita dan kita suka berdoa, maka kita harus dikasih apa oleh Allah? Banyak masalah. Ini repot, Bapak Ibu. Nah, maka Rasulullah mendekod. Rasulullah SAW itu mencoba untuk mengajak kita berubah di bulan Ramadan. Dengan apa? Berdoa di saat bahagia. Bapak Ibu tahu apa sebutannya orang yang hanya datang kepada kita di saat ada masalah? Di saat dia susah? Di saat dia punya problem? Dia datang kepada kita hanya di saat seperti itu? Itu namanya apa? Istilah anak sekarang, modus. Dan Bapak Ibu tahu,
Apa sebutannya orang yang bisa datang kepada kita bahkan di saat senang, di saat bahagia, untuk berbagi kebahagiaan dan senangnya dengan kita. Sharing dengan kita, ngobrol dengan kita. Namanya siapa? Besti. Besti. Maka Rasulullah ngajarin kita berdoa di saat bahagia itu. Supaya kita di Ramadan ini bertransformasi dari modus kepada Allah menjadi bestinya Allah. Ini energi yang luar biasa. Wala'allakum tashkurun. Untuk mengubah kita dari orang-orang yang modus, orang-orang yang penuh pamrih, orang-orang yang kemudian hitung-hitungan dalam memberikan kontribusi, menjadi orang-orang yang kemudian membagi kebahagiaan, membagi manfaat, dan kemudian mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat seperti itu. Dari modus menjadi besti. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, la'allahum yarsyudun. Endingnya berbunyi la'allahum yarsyudun, supaya mereka semuanya mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Jadi kalau energi pertama la'allakum tattaqun, energi kontrol. Energi kedua, energi syukur, energi yang kemudian vibes-nya positif untuk kita sampai ke puncak produktivitas. Yang ketiga ini adalah energi yang tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wali-waliku, kekasih-kekasihku. Siapakah mereka? Orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cinta, yaitu yang aku fardukan. Lalu mereka terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Yang ketiga ini sudah energi ilahiyah. Aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Berarti seluruh penglihatannya dibimbing oleh Allah untuk melihat sesuatu yang mungkin see the unseen, yang tidak terlihat oleh orang lain. Firasatnya tajam, basirahnya bening, hatinya jernih. Ketika melihat sesuatu, dia melampaui apa-apa yang kemudian tampak. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar yang baik, mendengar sesuatu yang mungkin tidak mainstream, mendengar sesuatu yang mungkin diabaikan, tapi ternyata itulah solusi dari krisis yang kita hadapi. Misalnya, kadang-kadang dia lirih, kadang-kadang dia tidak terdengar. Tapi karena telinganya dibimbing oleh Allah, dia mendengar suara-suara kecil itu. Kalau di film-film action Amerika biasanya adegannya tokoh utama lagi pusing mikirin gitu ya. Terus ada figuran yang nyeletuk. Ternyata celetukan itu tiba-tiba memantik ide besar di kepalanya. Itulah solusi dari masalah yang dia pikirkan selama ini. Karena telinganya terbimbing. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Sehingga ketika berbicara, bicaranya efektif, bicaranya efisien, tepat sasaran, tidak sia-sia. Bicaranya memberi inspirasi dan motivasi untuk timnya. Membuat mereka gesit bekerja. Membuat mereka bersemangat, membuat mereka kompak, membuat mereka bersatu. Karena lisannya terbimbing. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, maka semua tindakannya directed by Allah. Semua tindakannya diarahkan langsung oleh Allah. Menjadi tindakan yang tepat sasaran, menjadi tindakan yang bisa meminimalisasi kerugian, madarat, mafsadat, kerusakan. Mencegah
terjadinya loss saya. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Kemanapun dia menuju. Kemanapun dia berjalan, semua dalam arah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ultimate goals Ramadan kita yang luar biasa. Menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Kata Gus Baha, ya punya cita-cita akhir zaman itu yang agak bermutu sedikit. Cita-cita jadi wali. Dan itulah yang kemudian menjadi goals ketiga dari Ramadan kita. Dari energi takwa yang membuat kita mampu mengontrol diri kita. Energi syukur yang mampu membuat kita membawa vibes positif, menghargai setiap hal meskipun kecil, sampai kepada energi ilahiyah di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing setiap pandangan, pendengaran, ucapan, perbuatan dan langkah kita. Inilah anugerah terindah yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa meraih semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi insan-insan pemberi solusi atas berbagai persoalan di tengah-tengah tim kita, perusahaan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan seluruh umat manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, petang ini kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat yang sering kami lupakan. Nikmat yang sering kami anggap sepele dan kecil. Nikmat yang tampak di mata kami remeh-temeh. Tapi hari ini ya Allah, atas segala kealpaan kami mensyukurinya. Atas semua nikmat yang tak dapat kami hitung, apalagi kami hinggakan. Ya Allah, izinkan kami mengucap Alhamdulillah sebagai ungkapan kami memuji namamu ya Allah. Maka bimbinglah kami ya Allah untuk menggunakan nikmat itu di jalan ketaatan kepadamu. Maka jadikan kami ya Allah hamba yang pandai bersyukur dan menjadikan nikmat itu wasilah kami untuk menebar manfaat kepada hamba-hambamu yang lain. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami ya Allah. Sampaikan salawat kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mencintai kami melebihi cinta kami kepada beliau. Orang yang menyebut-nyebut kami sampai di akhir hayat beliau. Yang mengatakan ummati, ummati. Orang yang rela dari seorang yang terpercaya, tiba-tiba disebut pendusta, penyihir, dukun, gila, gara-gara ingin menyampaikan hidayahku kepada kami, ya Allah. Orang yang rela diinjak kepalanya ketika sujud. Orang yang rela dijerat lehernya ketika ruku. Orang yang rela dituangkan ketoran ke punggungnya ketika dia salat. Orang yang ditaburkan duri di jalan-jalan yang ditempuhnya. Orang yang dilempari batu, diusir, diperangi, diracun. Semua dia tempuh demi menyampaikan risalahnya kepada kami. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami kepada beliau. Layakkan kami kelak untuk disambut di telaga Al-Haud, di mana beliau menunggu umatnya, memberi minum dengan tangannya, dengan air minum yang lebih sejuk dari salju, lebih manis dari madu, lebih lembut dari susu. Izinkan beliau tersenyum dengan bangga kepada kami selaku umatnya.
Jadikan kami bangga bernaung di bawah panji-panjinya. Jadikan kami berhak mendapatkan syafaatnya hingga mendampinginya di dalam surga. Jadikan kami punya kesempatan untuk menatap wajahnya, mencium tangannya, memeluk jasadnya yang mulia kelak. Ya Rabb, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para siddiqin, aulia, syuhada, dan salihin. Kumpulkan kami bersama mereka meskipun kami jauh dari layak untuk bersama mereka. Tapi inilah kami mencintai mereka dengan cinta karenamu ya Rabbal Alamin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa seluruh saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat dimanapun ya Allah. Dan ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup ya Allah, jagalah mereka di dalam ketaatan kepadamu. Anugerahkanlah istiqamah sampai kelak menjemput husnul khatimah. Kalau di antara mereka ada yang sakit ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa. Karuniakan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak diikuti rasa sakit apapun ya Allah. Jadikan ya Allah mereka menghadapmu kelak dalam keadaan terbaik. Kalau ada di antara mereka yang sudah berada di alam barzah ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jangan engkau siksa mereka di dalam kuburnya ya Allah. Anugerahkanlah nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Tampakkanlah surga tempat tinggal mereka nanti kepada mereka ya Allah. Jadikan kuburnya bagian taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Bukan liang di antara liang-liang nerakamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, tolonglah kami agar mampu senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan kami ya Allah, umat dan bangsa Indonesia selamat dari segala mara bahaya ya Allah. Berikan bimbingan kepada para pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Allah. Dan untuk perusahaan kami tercinta, jadikan bimbinganmu selalu bagi seluruh insan-insan di dalamnya untuk menggapai target produktivitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, salimna wal muslimin, salimna wal muslimin, salimna wal muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan umat Rasulullah semuanya dari kondisi yang sangat tidak menentu, dari perang yang berkepanjangan, dari bala dan musibah, dari krisis dan keadaan yang berat secara ekonomi semuanya ya Allah. Allahumma ya Rabbana a'inna. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.